Saya berangkat dari sangat nol wis. Kemudian saya jadi profesor, bisa dokter, bisa profesor. Itu enak saya ngomongnya. Ini berangkat dari nol. Yang bangga itu ibu saya, yang hebat ibu saya. Nah ini yang juga jadi apa, kalau kita lihat nih Prof sekarang nih kayaknya ya, karena mungkin kan kita juga hidup di era yang berbeda dulu kan ya, karena kalau kita bandingkan sekarang kan sudah berbeda zamannya ya Prof. Mungkin saya juga bagian juga zaman dulu itu kan perjuangan orang tua kita itu luar biasa, beda dengan sekarang ya Prof. Kalau sekarang mungkin banyak orang tua yang ya, orang tuanya memang sudah sukses seperti contohnya ya Prof Ulum kan juga sudah sukses, otomatis kan anaknya juga. Nah ini yang menjadi apa ya, fenomena saat sekarang gitu kan ya. Nah anak zaman now gitu kan ya, artinya kan mereka semua sudah terfasilitasi ya. Karena memang eranya sudah beda tadi, kita tidak bisa menyalahkan itu karena kan memang kita hidup di zaman yang berbeda. Sesuai dengan di agama kan mendidik anak ya sesuai dengan zamannya gitu kan ya. Sedangkan sekarang itu kan sudah tersedia gitu kan, semuanya sudah tersedia gitu. Akhirnya kan juga motivasinya mungkin akan berbeda ya Prof dengan kalau kita dulu gitu kan ya, atau zaman dulu gitu kan. Apa nih kira-kira yang bisa mendorong apa ya, yang bisa, karena ketersediaan tadi agar bisa menginspirasi juga seperti dengan yang dilakukan Prof, tapi kan dengan zaman yang berbeda ini apa kira-kira Prof? Saya tuh menurut saya apapun keadaannya ya, pendidikan terpenting bagi anak itu agama. Agama, sudah itu kata kunci sudah. Pendidikan penting itu agama. Karena kalau anak sudah dibekali agama, apapun kondisinya, dia nanti bisa beradaptasi. Ya, saya merasa bersyukur karena saya hidup di lingkungan yang sangat agamis. Ya, di rumah saya itu pesantren itu ada berapa? 7 atau berapa? Ya, dari pesantren Muhammadiyah, pesantren NU, pesantrennya yang berbagai macam aliran itu. Ada sangat banyak dan kondisinya kondusif. Ya. Jadi pendidikan agamanya bagus, lingkungan keagamaannya bagus. Jadi menurut saya modal penting bagi anak-anak itu adalah pendidikan agama. Kalau pendidikan agamanya sudah beres, mau orang tuanya kayak apa, dia akan bisa beradaptasi. Ketika orang tuanya dalam kondisi mapan, dia tidak merasa berlebihan. Ketika orang tuanya dalam kondisi kekurangan, dia juga tidak merasa minder. Karena fondasi agamanya sudah bagus. Yang kedua, mahasiswa kita itu sekarang kan banyak yang berangkat dari keluarga yang relatif udah oke gitu. Hidupnya kan tinggal begini, Pak, waktunya bayar kosan, datang. Gitu. Pak, laptop rusak, datang, gitu kan. Pulsa habis, miskol, gitu kan. Jadi sesimpel itu hidupnya mereka itu sekarang. Maka saya sering bilang ke mereka, ke mahasiswa itu, kalau hidupmu itu sudah senyaman itu, semua tinggal begini, mau pinter, mau itu sudah sangat mudah. Kamu bisa belajar bahasa Inggris, rodok goblok bisa kursus, saya bilang kan. Orang tua bisa membiayai kursusnya, mau beli buku, orang tua kasih modal untuk beli buku. Jadi potensi menjadi pinter itu sangat besar gitu. Karena modalnya ada, orang tua membiayai. Karena orang tuanya, kalau kemudian Anda nggak pintar, berarti kan Anda benar-benar nggak pintar gitu. Karena resources-nya sudah ada gitu. Alasanmu untuk menjadi tidak pintar itu apa gitu. Karena resources-nya sudah ada. Satu. Yang kedua, saya tanamkan betul ke mereka. Saya sering bilang ke mahasiswa saya, kalau dulu ketika kita berhadapan dengan mahasiswa yang anaknya orang miskin, itu kita bisa ngomong begini, kamu ini kuliah sekian tahun nggak selesai, lulus mau kerja apa? Gitu. Kalau yang diomongi anaknya orang miskin, dia mungkin akan menjawab, iya ya Pak, saya lulus mau ngapain ya? Kita merasa menang kan? Tapi kalau yang kita omongin seperti itu anaknya orang kaya, dia bisa jawab, saya ngapain mikir kerjaan Pak? Bapak saya punya ini. Saya anak tunggal, semua punya saya. Bapak mau jadi karyawan saya? Karena yang kita hadapi mahasiswa orang kaya. Maka dialognya bukan begitu lagi. Saya bilang ke mereka, siapapun orang tuamu, sekaya apapun orang tuamu, sepejabat apapun orang tuamu, mereka menunggu undangan wisuda. Maka kuliahmu beresin.
Kuliahmu beresin dan lulus. Orang tuamu itu nunggu undangan wisudamu, nunggu lihat kamu pakai toga beneran. Bukan toga waktu PAUD. Iya, iya. Soalnya PAUD. Karena undangan wisuda itu oleh orang tuamu yang kaya itu akan dipakai untuk membanggakan kepada koleganya. Anakku lulus sarjana. Bukan soal kamu mau cepat kuliah itu karena orang tuamu, ngapain cepat-cepat kuliah, orang tua bisa bayar. Bukan soal orang tua bisa bayar. Ini soal kamu membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua itu bagian dari pengabdian anak pada orang tua. Nek kon berbakti, ya uripmu apik kok. Ya. Nah, itu yang sering saya bilang ke mahasiswa. Ya, karena sekarang yang dihadapi mahasiswa yang dari kalangan berkecukupan. Ya. Kalau dulu bahasanya wis gak masuk lagi. Iya. Santai lah Pak, bapak saya bisa bayar semeter pendek. Iya. Iya. Karena cara berpikirnya biaya. Nah sekarang nggak ada masalah dengan biaya bagi mereka, maka kita sentuh dari sisi yang lain. Ya. Oke. Nah ini perlu dicatat nih ya motivasinya ya Prof ya. Artinya ya sefasilitas apapun yang sudah semudah apapun fasilitas yang diterima gitu kan ya. Ternyata juga bakti kita pada orang tua itu juga penting gitu kan ya. Karena juga contoh aja dari Prof Ulum ya kan, salah satu kalau menurut saya juga salah satu kuncinya adalah dari bakti pada orang tua ya Prof. Mendengarkan tadi salah satunya misalkan orang tua bilang tidak ya sudah tidak gitu kan ya. Itu kan padahal hari itu saya bisa jawab loh. Iya. Enggak, pokoknya tetap jadi wartawan. Emangnya gak jadi wartawan terus gak mati gitu kan? Saya bisa jawab. Tapi saya nggak mau jawab. Itu tadi juga kembali ke pondasi agama tadi juga ya Prof. Artinya pondasi agama juga harus lebih dikuatkan. Nah ini juga satu lagi nih Prof, kaitannya dengan barusan kita bahas yang mereka yang sudah memang saat ini mungkin relatif mereka berangkat dari berada gitu kan ya. Kalau kita lihat sebenarnya mereka yang berada ataupun kurang misalkan itu punya kesempatan yang sama nggak sih Prof dalam hidup itu? Tentu saja. Kacamata Prof. Pastilah. Nah, yang menjadi mereka artinya biar memotivasi mereka ya. Oh, saya kadang kan ada ya Prof ya, namanya pikiran kan ya. Ya iyalah, misalkan ya kan mereka kan dari ini sudah ada fasilitasnya otomatis gampang nih gitu kan. Mau daftar kerja ke sana gampang gitu. Kita yang nggak punya apa-apa gitu kan ya. Mau sekolah susah, mau ngelamar kerja harus ke sana ke sini nggak punya kenalan misalkan nih Prof. Akhirnya kan mereka mungkin punya pikiran ya tentu kita punya kesempatan yang berbeda dengan mereka yang sudah punya stat yang lebih bagus gitu. Ya, itu berarti salah statnya. Nah, oke. Ya, salah statnya. Kalau sudah tahu bahwa berangkatnya dari minus, betul. Ya saya ini hidup bukan dari nol loh. Dari minus. Oke. Bukan kayak pom bensin kita mulai dari nol ya. Saya dari minus. Iya, benar. Ya. Jadi kalau sudah tahu diri, harus tahu diri. Ya. Saya ini berangkatnya dari minus. Maka harus cari modal dulu. Ya. Modalnya apa? Cari kawan sebanyak-banyaknya, ya, cari relasi sebanyak-banyaknya, cari pengetahuan yang lebih banyak dibanding dengan mereka yang sudah berangkatnya tidak dari minus. Nah dengan begitu nanti ketika Anda sudah lulus kemudian harus melamar kerja, Anda kan punya relasi. Betul. Anda punya koneksi yang dibangun sendiri, bukan koneksi yang disiapkan oleh orang tua. Beda loh. Iya. Beda loh, Anda dapat sesuatu karena diri sendiri dengan dapat sesuatu karena orang lain, beda. Ya. Saya kuliah S2, S3 beasiswa negara. Ya. Padahal waktu itu bisa saja kan pakai beasiswa UMM. Yeah. Waktu itu masih ada banyak yang dibiayai UMM. Tapi saya bilang pada saya, enggak, saya mau beasiswa negara. Saya cari beasiswa sendiri. Kalau dapat beasiswa baru sekolah. Gitu. Jadi kalau jadi bisa berdiri gagah gitu. Iya. Ya. Karena tidak terlalu mengandalkan dan bergantung pada pihak lain. Itu penting. Problem berikutnya itu justru di generasi berikutnya, di generasi kita berikutnya. Misalnya begini, saya ini profesor, saya enak loh ngomongnya. Wong saya itu berangkatnya dari orang sangat miskin, dari miskin dari keluarga saya itu yang sekolah cuma saya loh. Wong kakak saya itu gak ada yang sekolah sama sekali yang kuliah awalnya. Saya berangkat dari sangat nol wis. Kemudian saya
jadi profesor, bisa dokter, bisa profesor. Itu enak saya ngomongnya. Ini berangkat dari nol. Yang bangga itu ibu saya, yang hebat ibu saya. Dengan segala keterbatasannya bisa punya anak profesor, gitu kan? Iya, benar. Nah sekarang saya profesor. Iya. Apa saya bisa punya anak profesor? Iya, benar. Nah itu tantangannya. Tantangan kita begitu. Iya. Bu Afi sekarang dokter nanti misalnya, sekarang master, nanti akan dokter. Apakah yakin bisa mendidik anak sampai dokter? Begitu. Betul. Nah, itu tantangan kita. Dan itu selalu saya tanam pada istri dan anak saya. Jangan berpikir anaknya profesor harus profesor. Karena akan membebani dia. Oke. Saya juga bilang ke anak saya, tidak usah lihat ayah, kamu akan punya jalan hidup sendiri. Iya, Prof. Jalan hidup sendiri. Kamu hidup di eramu dan kamu punya jalan hidup sendiri. Jangan terbebani karena ayahmu profesor. Iya. Nah, saya selalu bilang gitu. Ya. Punya pilihan sendiri juga nantinya kan. Punya ya. jalan sendiri. Oke, luar biasa ini. Sangat menginspiratif ya. Saya hampir mau berkaca-kaca juga ini kalau mendengar dari kata-kata dari Prof. Ulum ini kan. Jadi mengaca pada diri sendiri juga gitu kan ya. Ternyata tanggung jawab kita pun juga sebagai orang tua juga besar ya, Prof. Iya. Ya. Kita juga sebagai diri kita pribadi juga ke orang tua itu kan juga berbakti pada orang tua itu kan juga sangat luar biasa. Guyonan saya itu enak. Saya manggil ibu saya itu Bu E. Bu E penak ngomong di tetangga penak, anakku dokter. Aku dan apa ya? Memang kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu kadang ya berangkatnya dari sesuatu yang negatif. Tapi apa namanya? Mentalnya itu bisa jadi positif. Misalnya begini. Keluarga saya itu saking miskinnya. Ibu saya itu ke pasar kemarin sering dicibir orang. Dan itu yang membuat saya itu terus dendam gitu. Oh awas saya kan ya. Gitu. Iya, paham. Awas kan ya. Maka ketika saya melakukan sesuatu, saya pengen ini. Itu saya pengen membuktikan loh, sing anak wong sing biyen kok ina-ina di pasar itu. Iya, betul. Dokter, gitu. Tapi kemudian wis hilang lah itu. Terus semakin kesini semakin hilang. Tapi berangkat awalnya. Iya, berangkat awalnya. Saya pernah dulu niat pengen jadi camat itu pernah. Oh, iya. Terus kenapa nggak jadi Prof? Nggak jadi. Saya pernah ngelirik, tak kuliah ning IPDN itu. Oh gitu, iya, jadi camat ya. Bukan karena macam-macam, karena pengen balas ke orang-orang yang dulu menghina keluarga saya gitu. Iya. Ya, tapi dengan sendirinya itu hilang, dendam-dendam itu hilang dengan sendiri. Semakin kesini waktu, semakin kesini waktu. Jadi boleh jadi berangkatnya dari negatif. Okay. Tapi kemudian membandul ke yang lebih positif. Iya betul. Sebenarnya negatif tapi ternyata malah justru membawa aura positif akhirnya ya, membawa positif ke kita juga kan ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kami lihat nih ya, artinya kan Bapak tadi dari S1 di UMM, kemudian jadi dosen sampai jadi profesor. Tadi juga menyampaikan bahwa profesor itu bukan untuk diri sendiri, ya kan? Juga untuk institusi gitu kan ya, karena apa? Memberi kontribusi pada institusi. Nah ini boleh nggak Pak kira-kira menyampaikan nih sedikit pesan, kesan ataupun harapannya gitu kan ya dengan Bapak berada di prodi akuntansi yang selama ini bisa dikatakan ya sudah mengabdi ya Prof ya di akuntansi. Nah, harapannya prodi akuntansi ke depan ini seperti apa Prof? Ya, kita punya tantangan agak berat nih di depan mata ya. Bukan hanya akuntansi UMM, tapi semua prodi akuntansi di belahan yang lain itu menghadapi masalah yang sama. Misalnya tren pendaftar kita agak menurun kan? Iya, betul. Dan semua prodi akuntansi di mana-mana sama nasional, ya. Karena ada yang menganggap bahwa profesi akuntansi ini akan terdisrupsi. Betul. Ya, akan tergerus dengan profesi yang lain. Ya. Orang lupa bahwa akuntansi itu bukan sekedar mencatat debit kredit, ya. Jadi itu yang juga yang saya bilang di pengukuhan saya kan, akuntansi bukan sekedar debit kredit. Bukan sekedar debit kredit. Komputer bisa melakukan debit kredit, komputer bisa menyusun laporan keuangan, komputer bisa menyusun laba rugi, dan seterusnya. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh komputer yang hanya bisa dilakukan oleh anak akuntansi. Jadi akuntansi tidak akan pernah hilang.
Profesi akuntan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi kalau akuntannya begitu-begitu saja, ya tentu akan tergerus ya dengan profesi yang lain, dengan skill yang lain. Maka yang dibutuhkan adalah melakukan pembaruan terhadap apa sih akuntansi itu sesungguhnya. Ya tidak sekedar itu saja gitu. Tidak membatasi diri pada yang klasik yang selama ini difahami banyak orang bahwa akuntansi itu ujungnya laporan keuangan gitu. Governance itu akuntansi, ya mengelola governance, mengelola accountability itu soal akuntansi. Jadi kita banyak hal ruang yang bisa kita lakukan, banyak hal ruang yang kita bisa berperan di berbagai sektor yang sesungguhnya itu wilayah kerjanya orang akuntansi gitu. Tidak hanya yang itu saja. Yang kedua, pekerjaan berikutnya yang agak berat adalah membuka pemahaman calon mahasiswa baru bahwa akuntansi tidak seperti yang tadi itu gitu. Iya, betul. Akuntansi itu enggak itu loh. Akuntansi itu ini juga. Ya ini itu akuntansi juga. Bukan hanya yang ini gitu. Sehingga pandangan adik-adik calon mahasiswa bahwa kenapa nggak milih akuntansi? Susah. Misalnya begitu. Iya, betul. Nah, itu harus kita kikis gitu. Ya, dan nanti tugasnya teman-teman lah untuk terus memberikan edukasi itu kepada mereka bahwa akuntansi tidak sesulit yang mereka bayangkan. Termasuk bagian dari kampanye itu pada saat melakukan pengajaran di kelas, ketika mengajar mata kuliah akuntansi itu, ya harus mencari metode baru yang membuat mahasiswa menjadi happy dengan belajar akuntansi. Ya, tidak kemudian nyusun wis ngono-ngono tok, diajari jurnal, ngapalke kalau ini bertambah di debit, ini bertambah di kredit. Nah, itu pekerjaannya komputer. Terdisrupsi kalau yang seperti itu. Maka ajarkan barang-barang yang lain dari perspektif yang berbeda. Misalnya begini ya, ini bocoran, tapi nggak apa-apa lah bocor dulu. Misalnya, ketika kita baca berita, ada kasus kekerasan di Gontor misalnya. Pesantren kan? Pesantren Gontor. Wah, ini berarti ranah penelitiannya orang FAI. Gitu kan berpikirnya kan? Ya, padahal akuntansi bisa masuk. Gimana itu? Ya, anak akuntansi bisa aja meneliti karena kasus kekerasan di Gontor. Akuntansinya di mana? Yang diteliti, coba sih saya kaji deh. Bagaimana governance-nya pengelolaan pesantren di Gontor? Kenapa kok sampai dari sisi governance? Gitu. Ya, misalnya stakeholder perspective on governance, misalnya begitu. Itu akuntansi gitu. Jadi, ternyata akuntansi nggak sekedar debit kredit, gitu. Nggak sekedar menghafal-hafalkan yang ribet itu, yang harus dihafal-hafalkan nggak usah dihafalkan, komputer bisa kerjakan, nah manusianya, kita bekerja di balik behind the komputer gitu, yang aspek analisisnya, aspek impact dari angka-angka itu yang orang akuntansi lakukan. Ya angka-angka itu dihasilkan, biar komputer yang melakukan. Ngapain yang mahasiswa harus belajar begitu-begituan? Mereka belajar dari sisi filsafatnya, filosofinya kenapa begini. Kenapa sih kalau pendapatan bertambah itu di kredit? Iya. Memang rumusnya begitu. Iya benar. Problem kan? Ini mahasiswa disuruh ngapalin. Pokok kalau pendapatan bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Tapi kalau kas bertambah kenapa di debit? Nah, filosofi itu yang kita sampaikan. Nggak perlu sebenarnya disuruh menghafal. Kalau filosofinya paham, insya Allah ya paham. Bisa ya. Jadi metode pengajarannya harus kita reformulasi supaya mahasiswa belajar akuntansi itu happy. Gitu. Belajar itu happy. Di kelas itu bahagia gitu loh. Di kelas itu senyum, banyak tawa. Maka mungkin perlu juga dosen itu belajar stand up comedy. Kayaknya gitu. Iya. Ini saran untuk prodi akuntansi nanti jadi, ya. Perlu belajar, jadi nggak yang kaku gitu. Benar. Mahasiswa masuk kelas sudah, aduh mampus sih. Iya benar. Nggak begitu, tapi mahasiswa begitu masuk kelas tuh mau berangkat kuliah tuh, asik hari ini ketemu Bu Afi. Nah gitu loh. Bukan mampus kan Bu Afi itu lagi. Bukan begitu gitu. Nah, itu yang kedua ini ketemu Bu Afi. Ya, jadi itu yang perlu diubah ya. Perlu dicatat itu berarti nanti diusulkan ke prodi ya, pengembangan kompetensi stand up comedy. Stand up comedy. Bu Afi perlu sekali-sekali masuk kelas saya. Bu Afi kan pernah ikut kelas saya kan? Oh iya pernah. Kan saya juga mahasiswanya, Prof. Iya. Iya. Oke, saya mungkin menggarisbawahi bahwa
motivasi hidup ya. Kalau saya yang paling mengena nih tadi Prof dari bincang-bincang kita itu ternyata loyalitas itu tidak hanya kepada orang lain atau kepada institusi gitu kan, tapi terutama kita bangun dulu untuk diri kita dulu, diri kita pribadi dulu ya. Yeah. Kalau kita loyal pada diri kita, tentunya kita akan menghargai diri kita, akan bertanggung jawab pada diri kita, sehingga nanti akan kembali ke bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan. Yeah. Gitu ya Prof ya, kalau saya tangkap tadi dari hasil bincang-bincang kita. Oke, mungkin terakhir mungkin ya. Ya boleh Prof. Terakhir mungkin ini pelajaran hidup ya, pelajaran hidup yang saya rasakan. Iya. Jadi ya memang ada jalan Tuhan ya. Ketika jalan itu sudah ada di kita, kita tinggal menjalani loh. Iya. Tinggal menjalani. Dan menurut saya boleh berbeda. Boleh. Ya. Menurut saya kalau sudah sedang berjalan, jangan banyak berhenti. Sudah jalani aja. Jangan banyak berhenti. Okay. Ya, jalani, nikmati, syukuri. Jangan banyak berhenti dan jangan banyak noleh spion. Iya. Masa lalu. Ya. Jadi dijalani, disyukuri. Yeah. Dengan begitu enteng. Ya, dengan begitu enteng. Misalnya begini Bu Afi. Yeah. Saya beberapa bulan terakhir misalnya banyak orang bilang ke saya begini. Paulo, jangan banyak kegiatan. Iya. Istirahat Pak, betul. Istirahat, jangan banyak kegiatan gitu. Saya bisa aja diam kan, saya tetap gajian. Iya. Gitu? Tapi kalau saya diam, saya gajian, saya tuh merasa makan gaji buta. Satu, yang kedua, saya nggak bisa berhenti. Semakin saya berhenti, saya kayak menyerah pada nasib, kemudian nunggu hari gitu. Nah maka saya bilang pada diri saya, enggak, sepanjang saya masih bisa berjalan, saya saya pause sebentar, tapi saya nggak mau berhenti. Saya bukan stop, saya pause sebentar. Yeah. Dan saya akan terus berjalan. Ya, itu yang saya ingin bilang kepada banyak orang, apapun kondisinya, sepanjang masih bisa berjalan, jalani. Jangan stop. Yeah. Pause dulu sebentar, boleh, tapi jangan pause stop. Ya, sekali pause boleh. Ya, jangan kemudian, sudah. Berarti saya sudah selesai. Jangan, belum selesai. Jangan pernah bilang selesai sebelum benar-benar selesai. Sama seperti kepada bimbingan skripsi saya bilang, ketika nyusun skripsi, jangan pernah merasa selesai nyusun skripsi kalau belum benar-benar selesai. Yeah. Kapan benar-benar selesai? Sidang. Yeah. Kalau baru selesai bab 4, belum selesai. Jangan merasa, sudah bab 4. Sudah bab 4, waktunya istirahat. Salah. Pause dulu nggak apa-apa, tapi Anda belum stop. Nah, jangan pernah merasa selesai kalau belum benar-benar selesai. Siap. Luar biasa. Itu banyak motivasi yang bisa kita peroleh ya dari bincang-bincang kita hari ini. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak ya. Terima kasih sama-sama. Mungkin di sela-sela kesibukannya sudah bersedia untuk mampir ke channelnya Prodi Akuntansi UMM. Semoga nanti Prodi Akuntansi UMM juga semakin jaya, semakin banyak profesor muda. Banyak profesor muda yang menular ke juga Prof. Saya juga mau jadi profesor termuda gitu kan ya. Oke, terima kasih banyak juga. Selamat bertemu lagi mungkin di channel Prodi Akuntansi UMM yang berikutnya ya. Untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.